Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, karena aku voting juga banyak yang single ya. Kalau di energi siang ini saya nggak tahu, mungkin kalian single, baru putus, dan ya energinya nggak bagus. Nah sekarang aku akan menjawab keresahan hatimu. Namun sebelum masuk ke pembacaan, harap diingat pembacaan ini tidak berlaku untuk semua orang. Dibaca dulu di sini ya, supaya nggak gagal paham. Dan di sini kalau mau personal reading, pembelian Le Aura yang baru dengan lavender ya, atau beli garumnya aja silahkan di sini ya, linknya ada semua. Jadi jangan khusus tarot nanya Le Aura, aku nggak suka soalnya udah ada linknya, beda ya. Aku tuh orangnya sistematis guys, introvert, dan sebenarnya aku tuh sebetulnya ekstrovert sebetulnya, cuman lagi pengen introvert aja gitu. Kebanyakan temen juga nggak mutu soalnya. Komen kalau misalnya kebanyakan temen tapi dikala kamu susah mereka nggak ada. Coba komen yang banyak di bawah ini. Oke. Kegelisahan kamu, kita lihat ada Magician and Mirror. Nah, Magician and Mirror ini biasanya muncul ke dalam kehidupan kamu terkait dengan adanya manipulasi, terkait dengan apa yang kau lakukan, apa yang memang kau harus dapatkan ya. Magician itu kan ibaratnya pesulap ya, sesuatu yang membuat kita terkesima walaupun itu hanya ilusi teman-teman. Sadly indah tapi ilusi. Nah mungkin kamu lagi terkena fase ini, terkena fase dimana mungkin kamu memanipulasi seseorang atau kamu termanipulasi dengan seseorang sehingga membuat energi kamu nih sepertinya low down ya. Gini ya, Magician in the Mirror. Aku bisa ngelihatnya ini tuh kayak menyangkut area dasar di hidup kamu, dimana kamu tuh sebetulnya bisa melawan balik, bisa fighting back balik. Cuman mungkin caranya belum tahu. Ya, itu yang menjadi kendala kamu, teman-teman. Itu yang menjadi akar permasalahan kamu. Actually, kamu tuh sebetulnya pintar, tapi mungkin gampang dibodohi. Tuh, ya, masalahnya love begins. Pasti dari cinta. Terus di sini ada spiritual strength. Nah, ini nih teman-teman. Masalah kamu adalah mungkin termanipulasi masalah cinta, dimana kau rasa cinta itu tuh memang sebetulnya orang yang datang di hidup kamu mungkin itu memberikan kekuatan spiritual, memberikan semangat ya. Kita bicara mengenai spiritual itu nggak cuma masalah magic atau apapun, tapi ada semangat, ada rasa sayang ya kan. Nah di sini ada cinta yang tumbuh, tapi ya cinta tumbuhnya di sini ya kau tahu sendiri. Magician ini kenapa sih nggak bisa tegak gitu? Magician ya, Magician itu artinya termanipulasi. Kau terlalu terkesima dengan seseorang ini, yang itu membuat kamu tuh kayak, aduh gimana ya, aku sudah wasting time begitu banyak, aku sudah mencurahkan namanya perasaan aku, hatiku, cintaku gitu ya, buat dia seorang, tetapi aku terbodohi. Tapi walaupun terbodohi, kadang-kadang ya masih denial. Aku masih mencintai dia, mengharap dia berubah. Itulah kegelisahan kamu. Dan mungkin sekalipun kamu sekarang sudah single atau kamu sudah berpisah dari seseorang, ya di sini kamu tuh kayak masih belum menerima gitu loh. Masih kayak ada cemburu nih. Misalnya kalau dia sudah nggak sama kamu, mungkin dia sudah berpaling dengan yang lain, atau energi-energi yang sebenarnya aku bisa lihat kayak kamu nggak terima gitu ya, ada kecemburuan di situ ya. Mungkin kalau dia move on duluan itu buat kamu sakit, hati kamu masih sama dia walaupun kau sudah tahu dia ini toksik, dia ini bukan orang yang baik untuk kamu. Dan ya ini karena kamu itu terlalu
apa ya, mengedepankan spiritual strength ini. Kamu merasa ada koneksi dan kamu membuat koneksi dalam dengan orang yang mungkin adalah seorang magician. Saya nggak mau bilang manipulatif, nanti ada yang tersinggung. Ya magician aja ya, kita bilang orang manipulatif itu pesulap gitu. Indah di luar, kita nggak pernah tahu dia pakai dart. Oke? Di sini melibatkan apa sih kekhawatiran kamu itu? Ya, ketika kau sudah mencintai dia, inilah yang terjadi. Mengandalkan material dan spiritual prosperity. Ya mungkin seiring kau berbagi rezeki sama dia, kamu juga di sini happy. Tapi gini loh, kalau dibilang, iya kak, semenjak sama dia memang rezekiku tuh naik. Aku tuh lagi semangat bekerja, tapi uangku nggak ada ya gitu. Tapi memang aku lagi rame-ramenya nih, aku lagi ketika sama dia rezekiku tuh ada gitu. Tetapi uangku kemana ya sekarang? Nah, ini melibatkan sesuatu yang spiritual gitu teman-teman. Pokoknya gini deh, kalau sampai ini terjadi sama kamu, ini udah fix bacaannya buat kamu. Aku nggak bisa bilang ini untuk orang lain ya, walaupun ini general gitu. Tapi kalau kamu di sini memang pengen memang pengen sembuh, pengen terbuka, ya kamu wajib mendengarkan ini. Nah, hubungan yang sudah ada ini melibatkan apa yang dipentingkan adalah material dan spiritual prosperity. Dalam arti pasti melibatkan investasi di antara kamu dan dia, entah investasi mana yang lebih banyak ya. Dan ini tetap dipertahankan. Ini masalahnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada sakral chakra. Nah, mungkin hubungan kalian ini sudah sangat dalam. Ya, ini kan yang nonton di atas 17 kan. Ya, kalau di atas 15, di bawah 15 skip aja lah ya. Ini pasti sudah sangat dalam sekali. Sudah bertukar keringat ya, sudah ciuman. Sudah apa ya? Aku nggak mau ngomong lah. Pokoknya nih sakral chakra itu pasti akan ke sana arahnya. Dan yang ketiga di sini ada material harvest. Selalu materi. Kamu lihat dari awal materi ya. Ya rezeki kamu ada, sama dia ada. Cuman cinta ini melibatkan investasi. Jadi kamu tidak bisa keep uang kamu begitu lama. Pasti akan, oh ya aku inget dia ya, sharing ya. Nih, kamu tuh memiliki kebutuhan yang terpuaskan dengan orang ini. Good. Secara duniawi semuanya terpuaskan. Berat ya, bacaan siang ini berat. Cuman yang aku bisa bilang di sini, sesuatu yang terlalu melekat, terlalu temptation, itu biasanya biasanya nggak akan berlangsung lama. Pasti akan ada endingnya. Dan kalau misalnya di sini kamu memang sudah terlalu banyak menyerap energi dari sang magician ini, sang manipulator ini, maka ini akan membuat kamu tuh semakin ketagihan. No other else, nggak ada orang lain yang mungkin bisa menggantikan posisi dia, walaupun dia mungkin setoksik itu, ya, nggak ada yang bisa memuaskan hatimu kecuali orang ini. Itu masalahnya. Dan kita tuh harus berpikir dengan panjang teman-teman. Dari sini sebetulnya apakah ego kamu tuh ingin diumpanin terus, atau kamu ingin ada sebuah perubahan. Kita akan lihat ya solusinya dari semesta. Kita masuk ke bagian solusi ya teman-teman. Tuh. Aduh, aku tuh merinding loh. Aku tuh buka ini ya, demi Allah aku buka ini langsung. Kata-kata tidak dapat dipercaya, tidak konsisten dan tidak menentu. Ciri orang yang punya yang tidak punya pendirian atau prinsip. Ini ya.
kalian bisa secret capture aja. Jadi kalian tuh harus tahu kalau misalnya kalian ingat dia, kalian ingat ini. Ini salah satu ciri magician. Magician itu membuat kita tuh terkesima, tapi apakah itu nyata? Tidak. Itu tidak pernah menyata, tidak pernah nyata, teman-teman. Itu kekaguman. Kamu kagum dengan orang ini yang sangat-sangat berlebihan. Ya. Dan aku ingin membacakan bagaimana semesta akan membersihkan itu. Kita masuk ke solusi. Kita masuk ke solusi. Solusi. Apa yang semesta katakan dulu tentang ini? Semesta kalau ngomong kadang-kadang suka pedes ya teman-teman, tapi kamu harus terima ya. Ten of Summer. Sebetulnya kondisimu dengan dia adalah kamu itu kayak aku bilang, ngempanin emosional kamu aja. Makanin emosional kamu. Kamu selama ini itu kayak haus akan emosional. Ya, haus secara emosional, dan dia ini adalah bagian dari makanan emosional kamu. Dengan kamu makanin emosional kamu sendiri, fulfilling, memenuhi semua kebutuhan, kamu tuh merasa happy banget. Kamu tuh bisa bilang walaupun dia di sini adalah seorang magician, tetapi kamu tuh sangat percaya sama dia. Karena dia bisa mengempanin semua emosional kamu dan kamu berhasil kenyang dengan itu. Seven of Winter. Sebetulnya semesta bilang, masih ada kok pilihan lain. Ya, there is a better choice, not seeing things clearly. Kamu tidak melihat dengan jelas. Masih ada pilihan lain, dan kamu itu kerap sekali lari dari kenyataan. Kamu udah jelas nih tahu dia adalah seorang manipulator, tetapi kenapa masih cinta dan masih bertahan? Ada kartu Eight of Winter. Eight of Winter itu apa? Di sini aku bisa bilang ya, kamu itu mendapatkan apa yang kamu mau. Karena kamu tuh kamu selalu bilang kalau aku percaya, aku pasti mendapatkan yang aku mau. Itu adalah sisi dari egosentrik kamu juga sih. Kamu merasa bahwa kamu memiliki power untuk bisa bersama dengan orang ini. Kamu merasa bisa bertahan dengan orang ini. Dikala yang lain mungkin mantan-mantannya sudah nyerah ya. Tetapi kamu dengan percaya dirinya, kayak bertahan dengan situasi bahwa aku lebih kuat. Aku akan tunjukkan kepada orang bahwa aku adalah orang yang tepat untuknya dan bisa merubah dia. Ada kartu King of Winter. Teman-teman, walaupun seperti itu, kadang-kadang kamu juga suka curhat gitu loh. Kamu tuh membutuhkan advice dari seseorang. Orang tuh pengen memberikan advice yang terbaik buat kamu, tetapi mungkin kamu di sini sudah merasa lebih berpengalaman, jadi kayak nggak perlu dengerin lagi deh gitu ya. Terus di sini kamu tuh kayak sama dia merasa kayak aku yang lebih tahu nih daripada kamu. Aku nggak perlu nih advice, aku nggak perlu pendapat orang lain yang notabene seharusnya kamu itu perlu mendengarkan, tapi nggak pernah kau lakukan. Jadinya ya kau bisa terjerat sejauh ini dengan seseorang yang kata-katanya tidak dapat dipercaya, tidak konsisten dan tidak menentu. Dan ujung-ujungnya juga hubungannya tidak menentu. Ya, di sini memang ada Magician and the Mirror. Ya, Magician in the Mirror adalah satu sisi kehidupan seseorang, di mana orang yang menjadi magician itu akan membuat seseorang terkesima dengan segala macam perilakunya. Pokoknya apapun yang dilakukan kita excuse sama dia karena kita sudah menginginkan dan kita juga sudah percaya 100% dan kita terlalu terkesima. Ingat,
kata Tuhan atau katanya Bang Oma juga, yang enak-enak tuh haram ya. Jadi sebetulnya saran aku itu ya kita harus di tengah-tengah aja, nggak usah bilang enak, nggak usah bilang butuh ya, nggak usah bilang terlalu mencintai atau apapun, nggak usah merasakan itu, tapi kita tuh harus seimbang, itu yang bagus. Dan selalu membuka mata ketika ini adalah udah red line buat kamu, maka kau harus tinggalkan. Hal yang harus kau lakukan ya, pertama, kamu harus kembaliin lagi nih materi-materi kamu yang hilang, karena sebetulnya semesta masih memberikan rezeki buat kamu loh. Kalau bisa, kalau mau sedekah, sedekahlah kepada masjid, ke gereja, ke orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudara kita di Palestina, saudara kita di Papua, itu lebih bagus ya, lebih barokah gitu. Karena kenapa? Setiap kamu melakukan sedekah atau menempatkan uang kamu kepada orang yang benar, maka rezeki itu akan berbalik. Tetapi kalau misalnya kamu menginvestasikan sesuatu pada yang salah, itu rasanya kurang aja. Kamu baru kasih dia, dapat lagi nih. Memang dia kasih kamu rezeki, tapi habis itu buat dia lagi. Buat kamunya kapan? Five of Winter. Walk away dari sesuatu yang tidak jujur. Sadarilah bahwa kamu itu sudah cukup sadar untuk pergi. Dan di sini kenapa alasan kamu yakin harus pergi? Karena ini tuh nggak worth it buat kamu. Udah nggak worth it, nggak ada effort balik. Ini. Karena dengan walk away, kamu tuh bisa happy. Ketiga, coba deh bersikap lebih impulsif. Bersikap nggak usah terlalu kebaikan. Bersikap fokus dengan sesuatu. Kamu harus lihat, kalau kamu sakit, minum obat. Kalau kamu berada di tempat yang toksik, keluar dari tempat yang toksik. Sesimpel itu, ya. Hidup itu harus pintar. Hidup itu harus pakai otak, ya. Ibaratnya, kalau misalnya kamu tersesat di jalan, kamu harus baca peta. Mau nggak mau. Kamu hanya bisa mengenalkan dirimu sendiri. Makanya banyak membaca itu penting, membaca hal-hal kecil itu juga penting, ya. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong atau apa, biasanya diperhatikan, atau kalau ada tulisan diperhatikan, siapa tahu itu menjadi salah satu sumber kekuatan kamu supaya lepas dari satu masalah yang pelik buat kamu. Misalnya nih, aku pernah membaca buku tentang bagaimana menghadapi hubungan toksik gitu, dan aku terus tiba-tiba nggak sengaja masuk ke hubungan toksik. Nah, aku udah punya bekal ilmu kan, karena aku membaca. Jadi kadang-kadang tidak perlu menanyakan pendapat ke teman kamu, ya kan? Kecuali kalau misalnya mau personal reading sama aku, silahkan di sini di atas, nggak apa-apa. Itu pun nanyanya yang penting-penting. Ketika sudah dibacakan, jangan nanya ulang gitu loh. Berarti kamu nggak dengerin readingan orang, ya buat apa dibacain kan gitu. Ya, teman-teman, ini penting loh buat kamu. Kamu harus fokus, ya, fokus dan mencerna. Buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi, kamu belajar ke luar negeri, kamu di luar negeri ya, tapi otaknya tidak pintar, ya pasti akan kejebak dengan masalah-masalah yang menurut aku nonsense gitu loh. Ya, di sini ada kartu Eight of Spring. Kamu terlalu banyak stres. Ya, stress that comes from having many things happening at once. Dia bisa memberikan kamu stres. Kamu bisa banyak masalah.
Kamu harus memikirkan hidup kamu, hidup dia, hidup anak kamu, hidup keluarga kamu. Semuanya jadi kamu. Dia mikir apa coba? Mikirin kamu nggak? Mikirin keluarga kamu nggak? Kamu punya anak, kamu kasih uang ke dia, mikirin nggak? Contoh, misal ini kalau kita bicara dari material, ini aku kartunya aku shuffle loh. Nih, aku ngambil gini aja. Males gitu. Aku yakin sih, ini terdampak sama kamu, bisa masuk. Dan ada kartu Two of Winter. Kamu tuh orangnya gak tegas, ya. Kamu adalah orang yang tidak tegas, dan ini tidak terpakai nanti di era ke depan. Orang-orang yang tidak punya ketegasan hati dan keteguhan hati, misalnya sudah ngeblok dia, buka lagi, ngeblok dia, buka lagi, itu nggak tegas. Toksik masih dikasih hati. Kenapa kamu selalu tersakiti? Karena kamu membuka hati, karena kamu menerima. That's it, sesimpel itu. Kalau kamu tidak terima, kalau misalnya tahu nih rasa minuman ini pahit, dan kamu tidak paksakan minum, kamu gak akan ngerasain pahit. Oh no, aku gak mau. Ganti sama minuman es teh manis. Saya gak mau minum jamu pahit. Tapi kalau misalnya kamu gak enakan sama abang warungnya misalnya, ya udah telek aja. Kamu pesannya es teh, kamu maunya es teh manis tapi dikasih yang pahit. Harus tegas, enggak, salah ini. Sama kayak kamu ngadepin The Magician ini. Magician itu akan selalu membuat terkesima, selalu membuat kamu berpikir sama dia. Tetapi kamu tahu nggak, Magician di belakang layar itu, mereka mempersiapkan trik, gimana caranya supaya dia nggak lepas dari gue. Oh, nih orang kesepian nih, ya kan? Oke, kesepian. Oh, duitnya banyak nih, bolehlah pelan-pelan, ya kan? Orangnya baik banget, pasti mau bantuin gue. Jadi banyak sekali korban-korban di sini yang love scam, orang yang nggak pernah ketemu, uang jalan terus. Sekarang mau ditagih, kemana orangnya? Nggak usah gitu deh, banyak juga yang memang jelas orangnya nipu kok. Aku pernah punya temen nipu aku gitu ya, duit itu ya lumayan lah. Mau bisnis bareng, nggak taunya ya begitu. Ada kali ya sekitar 20-25 juta, tapi udah. Bahkan mamaku terlalu baik ya, almarhum mamaku itu sampai ditipu 300 juta pernah. Karena mamaku itu sekarang udah almarhum, jadi aku mau menagih juga udah. Allah yang balas ya teman-teman. Orang itu tega sama kita ketika kita baik. Jadi aku cuma bisa bilang kau harus tegas. Gini loh, Tuhan itu akan berkomunikasi dengan kamu melalui batin. Misalnya gini, Tuhan, aku cinta sama orang ini, tapi orang ini kok sus ya. Coba dong kasih petunjuk sama aku. Nanti kamu akan dilihatin tuh. Cukup nih, sekali, 2 kali. Sampai mentok. Ketika mentok, ya kamu baru sadar kok telat banget ya, nggak dari awal nih. Makanya butuh ketegasan. Begitu orang itu sudah masuk ke investasian, magician gini, dan memanipulasi, kata-katanya nggak bisa dipercaya, dia sudah bukan seorang manusia sih. Anggap aja itu kotoran di hidup kamu. Jadi saran aku teman-teman, apa yang harus kau lakukan adalah ikuti ini ya, ikuti solusinya. Oke, pembacaan kita kayaknya sudah cukup sampai di sini. Semoga aku bisa menjawab segala kekhawatiran kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you, I love you. Bye bye.